Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh siswa baru MPLS SMA Diponegoro Tumpang tahun 2020-2021. Perkenalkan, saya Muhammad Mujahidin, salah satu pengampu guru bahasa asing yang ada di SMA Diponegoro Tumpang. SMA Diponegoro Tumpang menerapkan program International Language School, artinya SMA Diponegoro Tumpang terbuka dan menerapkan pembelajaran bahasa asing di dalam kurikulumnya. Baik, akan saya kenalkan beberapa sedikit profil dari pengajar bahasa asing yang ada di SMA Diponegoro Tumpang. Baik, bahasa asing yang ada di SMA Dipo, pertama ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, serta bahasa Korea. Nah, setiap bahasa ini punya keunikan tersendiri. Setiap bahasa diampu oleh gurunya masing-masing. Yang pertama adalah, kita coba saksikan, ada Mr. Arki. Beliau adalah pengampu bahasa Inggris dan juga sastra Inggris. Beliau adalah alumni dari Universitas Islam Malang. Guru bahasa Inggris yang kedua adalah Mr. Yusak Andriana. Beliau adalah alumnus Universitas Kanjuruhan Malang. Beliau juga mengampu bahasa Inggris dan juga sastra Inggris. Baik, di bahasa asing yang berikutnya adalah bahasa Mandarin. Pengampunya adalah kebetulan saya sendiri. Biasa anak-anak memanggil saya Muja Lause. Lause artinya guru, jadi Pak Muja atau Guru Muja. Saya alumnus Universitas Brawijaya Malang. Dan kebetulan saya juga alumni dari SMA Diponegoro Tumpang angkatan tahun 2011. Guru berikutnya adalah guru bahasa Jepang. Beliau adalah Subi Sensei. Sensei juga sama, artinya guru. Beliau adalah alumnus Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Beliau juga punya pengalaman ke Jepang dan belajar di sana. Berikutnya adalah bahasa Korea. Bahasa Korea diampu oleh Bu Siti Sunaria atau yang umum kita sapa dengan Song Seni. Beliau adalah alumnus Universitas Kanjuruhan Malang, pernah juga menempuh studi di Korea. Baik. Berikutnya adalah kita akan coba saksikan beberapa keuntungan belajar bahasa asing seperti ini, ya. Foreign language learning benefit, ada banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan saat kita belajar bahasa asing. Di antaranya adalah punya pengetahuan ruang lingkup global. Kemudian kita juga punya pengetahuan dunia luar, artinya pergaulan luar. Mungkin kita bisa tahu lebih banyak dengan mengetahui atau menguasai bahasa asingnya. Berikutnya adalah kita bisa tampil kreatif dalam memecahkan masalah di dalam situasi yang asing. Karena kita sudah terbiasa bergaul dengan asing dan bahasa asing, insya Allah kemampuan kita bisa kita terapkan di sana. Berikutnya kita juga bisa menambah nilai positif bagi diri kita, meningkatkan nilai jual kita di dunia kerja. Jadi orang yang punya pengetahuan bahasa lebih biasanya menjadi orang yang lebih sering dibutuhkan di dunia kerja. Berikutnya adalah liburan. Kita bisa liburan ke luar negeri seperti ke Jepang untuk yang menguasai bahasa Jepang, ke Korea untuk yang punya pengetahuan Korea, Mandarin untuk yang Cina dan seterusnya. Termasuk juga bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris ya bebas lagi. Berikutnya kita juga bisa menambah pilihan, misalkan pilihan bekerja, pilihan tempat tinggal, pilihan rekreasi dan seterusnya, sesuai dengan kemampuan bahasa kita. Kita juga bisa memahami budaya lebih baik. Artinya budaya positif dari negara luar kita bisa terapkan di budaya kita sendiri. Contohnya budaya disiplin di Jepang, tata krama di Korea, dan juga budaya kerja efektif yang ada di Eropa, seperti itu. Dan juga kita bisa menemukan teman-teman baru yang baik, gitu. Artinya dengan bahasa kita bisa lebih mudah bergaul dengan orang-orang di luar negeri. Contohnya mungkin saya punya dengan bahasa Jepang saya bisa punya teman dari Jepang, dengan bahasa Mandarin saya bisa punya teman dari Cina. Begitu juga dengan Korea dan juga Inggris. Itulah sedikit keuntungan saat kita bisa menguasai bahasa internasional, seperti itu. Nah, kita akan coba saksikan kira-kira apa saja yang bisa kita pelajari di SMA Diponegoro Tumpang. Meskipun bahasanya berbeda-beda,
pada dasarnya ilmu yang disampaikan sama. Kita akan dibekali dengan 4 dasar kemampuan atau 4 kemampuan dasar, yaitu speaking, reading, listening, dan juga writing. Di bagian speaking, apa yang bisa kita dapatkan? Kita akan punya pengalaman bercakap-cakap dengan orang asing menggunakan bahasa yang sudah kita pelajari. Do you speak English? A little. Are you American? Minimal kita bisa seperti itu. Dan juga bahasa-bahasa lain seperti Jepang, Korea, ataupun Mandarin. Kemudian di bagian reading kita bisa melakukan ya minimal membaca komik, tabloid, ataupun melihat berita berbahasa asing seperti itu. Ataupun komik yang paling terkenal One Piece, ataupun versi Jepang dari Doraemon. Nah, kita bisa aplikasikan bahasa yang kita pelajari untuk reading. Berikutnya adalah kita bisa listening, mendengarkan musik berbahasa asing. Yang paling saya suka adalah musik berbahasa Jepang. Mungkin ada yang K-popers suka dengan musik berbahasa Korea, nah, bisa diterapkan. Berikutnya adalah writing, kemampuan writing. Ini sangat berguna saat kita melamar pekerjaan. Kita bisa menerapkan kemampuan melamar pekerjaan dalam bahasa Inggris, ataupun menerapkan kemampuan dalam membuat proposal beasiswa dalam berbagai bahasa. Bisa bahasa Jepang, Mandarin, Korea, dan yang paling umum adalah proposal berbahasa Inggris. Seperti itu. Next, akan saya jelaskan sedikit tentang pengalaman Bapak Ibu guru serta alumnus yang sudah berhasil ke luar negeri menggunakan bekal bahasa asing. Yang pertama, nah, di dalam slide kita bisa lihat itu adalah beberapa foto guru yang sudah pernah ke negara asal bahasa yang dipelajari. Yang pertama, Mr. Ardi sudah pernah ke Amerika. Dia bercerita dalam slide, dia pernah pergi ke Capitol Building, pernah ke White House, pernah juga ke SMA yang ada di Amerika, universitas yang ada di Amerika, bahkan juga taman-taman serta museum yang paling terkenal, yaitu Abraham Lincoln, salah satu museum pendiri Amerika, yaitu Abraham Lincoln. Oke, next adalah mungkin bisa dilihat detailnya. Oke. Nah, ini adalah pengalaman saya waktu mengunjungi Jepang selama 2 tahun. Di sana saya belajar bahasa Jepang bersama dengan orang asing lainnya dari berbagai negara, seperti negara Asia Tenggara, Eropa, Australia, dan juga negara-negara di Amerika. Nah, ini adalah foto saat saya mengunjungi Taman Sakura. Kemudian di sebelahnya saat saya mengunjungi perkebunan stroberi di Ibaraki. Nah, stroberi di Jepang ini sangat terkenal manis, beda dengan stroberi yang ada di kita. Di bagian bawah ada 2 tempat suci yang ada di Jepang yang bisa kalian kunjungi saat nanti punya kesempatan ke sana, yaitu sebuah masjid besar, masjid terbesar di Jepang, menjadi sentral peribadatan umat muslim yang ada di Jepang. Seperti itu. Dan di tempat ini pula banyak artis-artis Indonesia yang melangsungkan pernikahan seperti Syahrini atau Mbak Estianti. Dan yang paling sisi kanan adalah tempat suci juga, di mana para penganut Shinto melakukan peribadatan. Kita bisa lihat. Nah, tempat ini dikenal dengan Sensoji. Sensoji, jadi tempat kuil Jepang seperti itu. Dan yang foto paling terakhir adalah saat saya di wisuda tahun 2016. Seperti itu. 2017, 2016 seperti itu. Oke. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan di bagian profil saya. Berikutnya kita beralih ke pengalaman guru bahasa Jepang yang lain, yaitu Bu Siti Subaida yang sudah pernah juga ke Jepang. Beliau berkunjung. Di dalam foto ini diceritakan bahwa beliau berkunjung ke sebuah museum yang 100% isinya adalah memamerkan barang-barang dari bambu, dibuat secara handmade, dan bambunya adalah impor dari Indonesia. Ya, jadi luar biasa sebenarnya produksi Indonesia di Jepang. Berikutnya ini sama, dikenal dengan Sensoji, salah satu kuil terbesar di Jepang, dan ada juga Museum Edo. Museum Edo adalah tempat sebuah museum yang memamerkan bahan-bahan dan peninggalan Jepang semasa zaman Edo. Di belakang ada kereta, ada seperti pagoda, dan juga sensei di situ sedang memakai baju khas Jepang bernama yukata atau kimono mungkin kenalnya ya.
Nah, yang terakhir adalah kunjungan Subi Sensei ke sebuah universitas yang paling terkenal untuk orang asing, terutama orang Indonesia, yaitu EPU. Di sana banyak sekali orang-orang Indonesia yang belajar baik tentang pendidikan dan seterusnya, dan juga teknik. Berikutnya adalah profil guru Korea yang sempat juga ke Korea selama 3 tahun menempuh studi di sana dan juga sering juga traveling ke sana. Nah, kita lihat di foto ada tampilan Korea dari berbagai musim. Karena memang Korea, Jepang, dan Cina sebenarnya punya iklim yang sama, sehingga dalam satu tahun kita bisa menyaksikan ada salju, ada musim gugur, musim panas, dan juga musim semi. Nah, saat musim semi umum sekali kita jumpai sakura dan juga bunga-bunga. Oke. Berikutnya adalah tentang makanan. Nah, makanan Korea mungkin menjadi favorit saat ini. Jadi banyak sekali penggemar K-pop yang akhirnya menggemari pula makanan Korea. Yang saya tahu ada mungkin seperti bulgogi, tteokbokki, gitu ya. Ada bakaran-bakaran atau grill dan seterusnya. Ya, yang paling terkenal mungkin tteokbokki dan ada juga kimbap. Nah, berikutnya adalah kisah sukses alumnus SMA Diponegoro Tumpang yang sudah berhasil ke Korea karena kemahirannya dalam bahasa Korea. Nah, beliau adalah namanya Nesa. Berangkat ke Korea tahun 2019. Nah, ini contoh kegiatannya yang sempat dilakukan saat exchange atau pertukaran pelajar di Korea, mengunjungi berbagai lokasi terkenal, baik palace atau istana, taman, sekolah, dan lain-lain. Nah, ada juga yang menjadi favorit saat pembelajaran Korea adalah pengetahuan tentang baju tradisional Korea yang disebut dengan hanbok. Nah, hanbok ada berbagai macam. Bisa hanbok untuk pengantin, raja, bahkan anak-anak juga ada. Seperti itu. Nah, ada banyak sekali keuntungan saat kita bisa menguasai bahasa asing. Selain traveling, kita juga bisa punya teman yang lebih banyak. Kita juga bisa punya pengalaman melihat keindahan dan ciri khas dari negara-negara asing selain Indonesia. Dan beruntungnya kalian akan dapat 4 bekal bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Korea. Dan insya Allah dengan ketekunan dan kerja keras dan juga support dari guru-guru yang mengampu, kami harapkan juga bisa mencapai prestasi yang sama, bisa pergi ke negara tersebut, mempelajari budayanya, bahkan bisa belajar ataupun bekerja di negara-negara tersebut. Itu aja, terima kasih. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan. Selamat bergabung sekali lagi di SMA Diponegoro Tumpang. Saya terus Madita pelajari bahasa, taklukkan dunia, dan jelajahi warna-warnanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.